Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun, dan tentunya kita sebagai makhluknya terus berharap agar Allah senantiasa mengampuni setiap kesalahan yang kita perbuat, terutama masih di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan ampunan. Semoga Allah berikan ampunan terbaik untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat bertasalam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Asil TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah menginjak di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 28. Dan insya Allah mungkin sudah saatnya kita akan segera berpisah dalam beberapa hari ke depan, sesuai dengan instruksi pemerintah nanti informasinya kapan Idul Fitri akan datang menghampiri kita. Baik, alhamdulillah seperti biasa sudah ada di studio narasumber yang akan memberikan materi di program spesial tanya jawab seputar Ramadan. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Al-Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Antum. Ya, alhamdulillah Ustadz. Ya, sahabat Asil TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah dengan Reza, Ana Abu Ghazi, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi dari Al-Ustadz, dan kita setelah itu kita akan kita mulai dengan tanya jawab di 081175500606, bisa melalui chat maupun telepon. Halo Ustadz, kami persilakan kepada Ustadz memberikan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala khairi khalqillah wa sayyidil al-anbiya wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudara-saudari pemirsa Asil TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang selalu kita terima dari Allah Jalla fi'ula. Di petang hari ini kita akan meninggalkan hari yang ke-28 bulan Ramadan 1447 Hijriah. Nanti malam setelah kita berbuka tentunya sudah masuk hari yang ke-29 bulan Ramadan. Berarti antara 1 atau 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, atau bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya besar harapan kita, sangat luar biasa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah qiyam kita, menerima tilawah kita, menerima amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berhubung dengan akan berakhirnya bulan Ramadan dan akan tibanya Idul Fitri, maka ada baiknya kita mengenal apa-apa saja ibadah-ibadah di penghujung Ramadan
yang disyariatkan oleh agama kita. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan di penghujung Ramadan. Yang paling mulia dan paling utama yang disyariatkan oleh agama kita adalah zakat al-fitri. Zakat al-fitri, yaitu zakat fitri, yaitu ibadah harta yang ditunaikan di penghujung Ramadan dan berupa bahan makanan sebagaimana dalam beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abidi 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Rasulullah SAW, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, telah memfardukan zakat fitri berupa satu sa' dari kurma bahan makanan, dan atau dari gandum, satu sa' dari gandum difardukan atas seorang hamba, yaitu budak, dan juga yang merdeka, laki-laki dan juga wanita, yang kecil apalagi yang besar dari kaum muslimin. Nabi SAW perintahkan untuk ditunaikan zakat fitri sebelum keluar untuk melakukan salat Id. Ini batas akhir kewajiban penunaian zakat fitri, karena kalau sudah dilakukan salat Id, maka berakhirlah ketika tiba waktu salat atau ketika dilakukan salat Id, maka berakhir pula lah waktu menunaikan zakat fitri. Kemudian juga diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam kitab sahih mereka. Kata Abu Sa'id, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin wa kana ta'amana asy-sya'iru waz-zabibu wal-aqitu wat-tamru. Dahulu di masa Nabi, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kami mengeluarkan pada hari raya Idul Fitri satu sa' berupa makanan. Ini digarisbawahi, berupa makanan, min ta'am. Dan makanan kami ketika itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, adalah gandum, kismis, dan samin, dan juga kurma. Itulah makanan pokok mereka, dan mereka mengeluarkan zakat fitri di zaman Nabi berupa makanan, dan makanan mereka apa-apa yang tadi disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Telah difardukan oleh Rasulullah SAW menunaikan zakat fitri untuk mensucikan ibadah puasa orang-orang yang berpuasa dari kelalaian-kelalaian
dan pelanggaran-pelanggaran berupa rafath, dan juga sebagai makanan bagi, garis bawahi, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka dialah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat, yaitu salat Id, maka dia sedekah biasa atau sedekah biasa. Di sini juga disahihkan oleh para ulama. 3 hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa zakat fitri adalah ibadah yang paling mulia di penghujung Ramadan, waktunya sampai sebelum salat Id. Dan ada waktu boleh ditunaikan, ada waktu wajib ditunaikan, dan ada waktu yang paling utama. Waktu boleh ditunaikan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya, dan waktu wajib atau kewajibannya sudah tiba, yaitu ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, masuklah 1 Syawal, itulah waktu wajib ditunaikan zakat fitri. Dan waktu yang utama adalah di hari raya itu sendiri sebelum dilakukan salat Id. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri ini juga dijelaskan dalam hadis tadi, kewajiban semua kaum muslimin dalam berbagai usia, apapun jenis kelaminnya, apapun statusnya secara sosial, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun wanita, baik orang yang masih anak-anak yang masih bayi ataupun yang sudah dewasa, semuanya wajib menunaikan zakat fitri. Adapun yang bayi tentunya orang tuanya, yang anak-anak orang tuanya yang menunaikan. Kemudian waktu penunaian tadi kita sudah jelaskan, ada waktu boleh, ada waktu wajib, dan ada waktu mustahab. Ibadah yang kedua yang ditunaikan di penghujung Ramadan adalah takbir, sebagaimana difirmankan oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi ketika Ramadan sudah berakhir, maka disyariatkanlah takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullah, sempurnakanlah bilangan bulan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Maka syiar takbir merupakan ibadah yang sangat agung dan mulia di penghujung Ramadan. Ibadah yang terakhir di penghujung Ramadan, bukan yang paling terakhir, tapi terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah salat Id itu sendiri. Ini merupakan syiar di penghujung Ramadan. Di hari 1 Syawal disyariatkanlah ibadah salat Id yang dilakukan berjamaah dengan imam, dengan jumlah rakaat 2 rakaat, dan ada khutbah dimulai sebelum salat atau dilakukan sebelum salat. Dan semua kaum muslimin ditekankan sekali untuk meramaikan salat Id, bahkan wanita-wanita diperintahkan untuk dibawa keluar untuk menuju tempat salat. Adapun yang sedang haid ditekankan untuk menjauh dari tempat salatnya kaum muslimin, dan mereka bersama di sana berkumpul untuk memarakkan dan memeriahkan salat Id. Wallahu ta'ala waliyut taufik. Inilah ibadah atau sebagian ibadah yang paling utama dilakukan di penghujung Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan dan petunjuknya agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah kapanpun, dimanapun, di momen-momen yang paling utama, yang paling mulia. Dan semoga kita dituntun oleh Allah untuk melakukan ibadah seikhlas-ikhlasnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat di awal pertemuan kita ini. Alhamdulillah, mungkin kita menjadikan poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz tadi, poin-poin yang sangat relevan dengan waktu-waktu sudah di penghujung Ramadan ini, Ustadz. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan wawasan kita. Baik, kepada sahabat Asu TV dimanapun berada, sekali lagi kami ingatkan, silakan berkontribusi dan berpartisipasi di chat dan telepon 0811 755-0606. Kami ingatkan sekali lagi di 0811 755-0606. Kita bisa langsung chat atau langsung telepon berbicara langsung dengan Al Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, di sini sudah ada masuk pertanyaan melalui chat.
Langsung kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah, saya Yusro di Talang Tengah, Laut Ogan Ilir, Sumatera Selatan, izin bertanya. Bagaimana menurut Ustadz seorang imam salat tarawih yang tidak membaca doa iftitah dan salawat Ibrahim di tahiyat akhir? Iftitah. Dia tidak membaca iftitah dan tidak di salawat terakhir dia tidak melakukan di tahiyat dia tidak melakukan salawat Baik. Ibrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Membaca doa iftitah dalam salat hukumnya mustahab, sunnah. Ya, di salat fardu dan juga di salat sunnah. Kita ketahui bahwa salat tarawih adalah salat sunnah. Di salat fardu saja membaca doa iftitah adalah sunnah. Jadi ketika seseorang membacanya, alhamdulillah, dia telah melakukan sesuatu yang menambah pahalanya dan sesuatu yang disunnahkan. Bila dia tidak melakukannya, maka salatnya sah, tetap sah. Ya, baik di salat fardu maupun di salat sunnah. Salawat Ibrahimiyah, ya, ini khilaf para ulama. Apakah diwajibkan di tasyahud akhir atau sunnah? Wallahu alam, saya condong kepada pendapat yang mewajibkan. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya tentang salawat terhadap Nabi SAW, bahwa tempat-tempat yang diwajibkan salawat diantaranya adalah ketika tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi SAW itu dikenal dengan salawat Ibrahimiyah karena digabungkan dengan salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bila seorang imam tidak membacanya, tentu diingatkan. Kalau memang diketahui atau dia yang bertanya ini justru dia yang jadi imam dan dia tidak melakukan salawat, membaca salawat di tasyahud akhir, maka dilakukan koreksi atau diralat dan dibaca ketika tasyahud akhir salawat Ibrahimiyah. Bila sudah terjadi, ya tentu kita memohon ampun kepada Allah, semoga salatnya tetap sah. Untuk kedepannya dia membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian bagi makmum yang mengklaim bahwa imamnya tidak baca, ini perlu ditanya, karena kita tidak tahu apakah dia membaca atau tidak. Ya, kecuali kalau iftitah mungkin saja, karena ketika sudah angkat takbir cepat tiba-tiba dia baca Al-Fatihah, berarti tidak ada baca iftitah. Adapun salat Ibrahimiyah bisa jadi dengan bacaan yang cepat. Jadi kita tidak bisa memvonis dia tidak baca. Jadi perlu dipastikan dari imamnya. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik, Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang bertanya dari Ogan Ilir tadi. Kita berangsur ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, saya bekerja sebagai ART. Suami saya driver Gojek, penghasilan tidak pasti, kehidupan kami pas-pasan masih bisa makan setiap hari. Kemudian bisa juga terkadang beli barang yang saya butuhkan. Jadi menggambarkan kondisi ekonominya, Ustaz. Apakah saya berkewajiban membayar zakat saya dan anak saya dengan uang dari gaji saya sebagai ART? Berarti dia ini yang menanyakan adalah akhwat, Ustaz. Dia suaminya kadang-kadang ada penghasilan, kadang-kadang tidak. Apa yang diceritakan atau disampaikan oleh saudari yang bertanya tadi itu sudah merupakan kekayaan yang luar biasa. Masya Allah. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Barang siapa berada di pagi hari dalam keadaan aman, tidak ada yang mengkhawatirkan, kemudian ada sehat badannya, kemudian ada makanan untuk hari itu, maka dia seakan-akan telah dikumpulkan di hadapannya dunia dengan seluruhnya. Sebenarnya materi itulah hakikatnya, materi dunia. Punya itu sudah kekayaan, Allah telah memberikan. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan, sebelumnya tentu dalam kondisi apapun juga kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
nikmat itu tidak seperti yang kita gambarkan bahwa nikmat itu dalam sisi materi saja. Hadis yang tadi kita bacakan berarti menunjukkan bahwa nikmat itu bukan hanya materi, sehat badan juga nikmat, keamanan, amannya juga nikmat, ya, stabilitas keamanan juga nikmat. Jadi nikmat tidak hanya sebatas materi yang perlu yang kita makan. Benar. Tadi apalagi ditambahkan tadi dia bisa beli apa yang diinginkan juga. Ini luar biasa kelebihan. Makanan ada dan apa yang diinginkannya dari perlengkapan hidup dia bisa beli. Ini sudah kekayaan yang luar biasa. Maka yang saya perlu kita garis bawahi ya adalah bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersyukur dan mengancam memberi janji bagi mereka yang bersyukur, kemudian mengancam bagi mereka yang kufur ya. Allah perintahkan keluarga Daud untuk bersyukur. I'malu ala Daud syukra. Berbuat syukurlah wahai keluarga Daud. Diperintah oleh Allah untuk bersyukur. Kemudian Allah berjanji kepada yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kami tambahkan, dan jika kalian kufur ya kami sungguhnya siksaku sangatlah pedih. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian tentang pertanyaan ya dalam kondisi tadi maka yang membayarkan zakat sebuah keluarga adalah kepala keluarganya. Jadi Bu mungkin suami yang mengupayakan dana atau biaya untuk membayar zakat dia dan zakat ibu sebagai istri dan zakat anak-anak ya bila biaya yang dia miliki tidak mencukupi maka ibu memberi bantuan, yaitu membantu dia untuk membeli beras zakatnya, boleh dari gaji pekerjaan ibu sendiri dan boleh dari uang manapun juga, yang penting uang yang halal untuk membantu suami. Tetapi yang perlu diketahui ada skala prioritas tugas suami untuk membayarkan zakat istri dan juga anak keturunannya. Jadi itu yang kedua. Kemudian bila memang apa yang dia miliki dari harta tidak mencukupi, maka ibu membantu suami dalam membayar zakatnya. Dan sebenarnya dalam kondisi demikian, apalagi kalau ibu rumahnya ngontrak, kemudian anak-anak sudah sekolah juga, biaya sekolahnya, kemudian biaya listriknya, biaya dapurnya, maka sebenarnya ibu berhak untuk menerima zakat. Dari beras zakat yang ibu terima, ibu bisa tunaikan zakat pula. Masya Allah. Ya, ibu bisa menunaikan zakat ibu sendiri. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, Ustaz. Mudah-mudahan menjawab kegundahan dari si ibu yang bertanya tadi. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, saya janda, kemudian saya menikah dengan duda, 3 anak yang, saya janda, kemudian saya menikah dengan duda 3 anak yang apakah benar saya tidak mendapatkan warisan karena status saya istri kedua? Karena penghasilan suami saya itu sudah ada sebelum menikah dengan saya. Kemudian apakah saya sebagai istri tidak berhak mendapatkan uang bulanan dengan dalih suami bilang saya kebutuhan harian dan makanan setiap hari sudah terpenuhi? Berarti yang ditanya adalah uang tambahan. Iya. Uang tambahan, Ustaz. Kalau memang ibu statusnya istri sah syar'i, ya, maka ibu berhak mendapat warisan dari suami. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian harta warisan di surat An-Nisa. Istri mendapatkan istri pertama, istri satu-satunya, atau istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semua yang statusnya istri selagi dalam ukuran yang ditetapkan oleh agama yaitu 4, maka semuanya berhak mendapat warisan suaminya bila suaminya meninggal dunia. Tapi kalau suaminya belum meninggal dunia, jangan mikirkan warisan. Atau jangan pula bunuh suaminya agar dapat warisan. Jadi ibu berhak mendapat warisan jika suami ibu yang statusnya duda sebelum menikah dengan ibu berhak menerima harta warisan yang ia tinggalkan dari manapun dia mendapatkan hartanya. Misalnya sebelum menikah dengan ibu dia sudah punya harta itu. Dia punya harta itu dan kemudian nikah dengan ibu. Harta yang dia miliki ketika dia meninggal, ibu berhak, dan itu warisan, dan ibu berhak mendapat bahagian sebagai seorang istri di sana.
Kemudian pertanyaan kedua tentang uang belanja untuk ibu sendiri setelah sang suami mencukupi kebutuhan rumah, kebutuhan rumah, dapur dan seterusnya. Hanya bila memang si suami memiliki kelebihan rezeki dan dia mampu untuk memberikan hadiah untuk ibu berupa harta, maka ibu boleh memintanya. Bila dia tidak memberi dan dia sudah memberikan jaminan tempat tinggal, pakaian, makanan, kebutuhan harian. Tempat tinggal, makan dan pakaian, maka sudah dia tunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Adapun hadiah sebagai uang jajan bagi ibu sendiri itu hanya tambahan saja. Bila dia mampu, maka berhak ibu memintanya. Bila dia tidak mampu, ibu jangan bebankan dia apa yang tidak mampu dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wabillahi taufiq. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang diberikan. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah zakat fitri boleh disalurkan dalam bentuk paket sembako? Dalam kurung, bukan hanya beras. Jadi, bukan hanya beras, semacam hampers kalau zaman sekarang namanya. Iya. Ya. Wallahu a'lam. Dalam hadis Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, itu menjelaskan tentang makanan pokok, makanan pokok, dan di situ makanan pokok para sahabat di zaman Nabi ada kalanya kurma, ada kalanya gandum, ada kismis. Kalau masuk dalam kategori makan pokok yang menunjang kehidupan sehari-hari, yang masuk dalam hampers tadi, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya di situ masuk yang bukan, misalnya kue-kue Lebaran, itu bukan makanan pokok. Tapi kalau situ masuk tepung, beras ada di situ, dan dia dalam setiap ikonnya, dalam setiap itemnya, dalam setiap itemnya itu tidak kurang dari ukuran zakat. Misalnya berasnya, misalnya 3 kilo, 2,5 kilo minimal, 2,5 kilo. Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain dalam bentuk hampers tadi, tidak apa-apa. Lebih baik. Tidak apa-apa. Misalnya beras sudah ada, cukup nanti ada tambahan-tambahan, tidak apa-apa. Tapi kalau berasnya kurang. Nah, kemudian tambah dengan kue-kue Lebaran tadi, saya rasa tidak mencukupi atau tidak mewakili zakat fitri. Wabillahi taufiq. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masih seputar zakat fitri, Ustaz. Apakah boleh zakat fitri diberikan kepada korban bencana alam seperti korban bencana alam di Aceh, Ustaz? Jadi mungkin dia bukan termasuk dalam fakir miskin, tapi dengan bencana ini, apakah layak untuk diberikan kepada saudara kita di Aceh yang seperti bila peristiwa musibah bencana itu menjadikan mereka berstatus fakir atau miskin, maka berhak menerima. Ini kan banyak di antara korban bencana yang tidak punya apa-apa, habis semua. Ya, rumah sudah habis, barang harta sudah lenyap oleh bencana, maka statusnya bukan hanya miskin, tapi fakir. Jadi bila statusnya memang mereka memerlukan, membutuhkan dan tidak ada makanan, maka sangat berhak untuk menerima zakat, bukan karena korban bencananya, tapi karena statusnya miskin yang disebabkan oleh bencana. Wabillahi. Masya Allah. Insya Allah cukup dimengerti Ustaz penjelasannya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Saya tinggal di kota, tetapi orang tua di kampung. Zakat fitrah saya sebaiknya dibayarkan di mana, Ustaz? Wallahu a'lam. Para ulama menegaskan bahwa penunaian zakat ini dilakukan di mana si penunai zakat ini melakukan salat Id. Insyaallah. Di mana dia melakukan salat Id, disitulah dia menunaikan zakat. Makanya tadi ada kaitan Nabi dalam hadis Ibnu Umar, Nabi memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum salat. Berarti dia kaitannya dia sendiri untuk mengeluarkannya. Sebagaimana juga faman addaha qabla shalah
fahiya sadaqatun zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun min sadaqat. Jadi kaitannya dengan salatnya dia, bukan salat orang lain. Dia sudah belum salat dan dia sudah tunaikan zakat, maka itu zakat makbulah. Tapi dia sudah salat belum ditunaikan, baru ditunaikan zakatnya, dia sedekah biasa. Jadi dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwa zakat itu ditunaikan oleh pelakunya di mana dia melakukan salat Id. Kemudian dikembangkan oleh para ulama bila zakat itu sudah berpindah ke wakil atau ke amil zakat, si penunai sudah memberikannya mewakilkannya kepada amil zakat. Nah, nanti amil zakat nanti yang akan membagikan ketika area atau tempat di mana mereka berada di sana itu sudah terpenuhi kebutuhan orang-orang fakir, miskin, dan bahkan karena yang menerima zakat ini khilaf, ada dua pendapat para ulama di sana. Jumhur ulama berpendapat bahwa penerima zakat fitri itu mereka adalah penerima zakat mal yang 8 asnaf yang ada di surat At-Taubah 60 itu. Itu pendapat jumhur ulama. Tetapi sebagian al-muhaqqiqin berpendapat bahwa zakat fitri dikhususkan hanya untuk fakir dan miskin. Dalam dikuatkan oleh hadis-hadis tadi. Tu'matan lil masakin dalam hadis hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi mereka lebih condong kepada fakir miskin. Inilah penerima zakat. Maksud saya ketika zakat itu sudah dibayar oleh penunai ke wakil atau kepada amil zakat dan dia sudah tidak ada kewajiban apa-apa karena dia sudah wakilkan. Nah, ketika amil zakat atau wakil dari penerima zakat ini melihat bahwa sudah terpenuhi orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar mereka dan hendak memindahkan pembagian zakat fitri ini ke tempat yang lain, para ulama membolehkan memindahkan bila sudah terpenuhi ke orang-orang miskin di sana, orang miskin di sana. Bila belum, maka tetap diupayakan atau dimaksimalkan untuk membagikan di sana. Inilah perbedaan pendapat ulama dalam masalah pembagian zakat di luar atau seperti yang ditanyakan tadi, dia domisilinya di kota sementara orang tuanya di kampung. Apakah boleh dia membayarkan zakat dia sendiri kepada orang di kampungnya melalui orang tuanya? Utamanya dan tidak keluar dari perbedaan pendapat, dan afdalnya memang sebagaimana jelaskan tadi bahwa di mana dia sholat di situ dia tunaikan zakat. Ini mungkin lebih selamat dan lebih utama dan lebih afdal. Wabillahi taufiq. Masya Allah, alhamdulillah, ilmu baru lagi Ustaz. Anda baru tahu kalau seperti itu. Masih seputaran zakat fitrah, Ustaz. Dengan Sofian dari Bogor izin bertanya, apakah dibolehkan memberi zakat fitrah kepada adik atau saudara yang miskin tidak melalui amil zakat? Sebenarnya lebih baik mana? Lebih afdol mana memberikan zakat fitrah melalui langsung atau melalui amil zakat? Syukron, jazakallah khairan. Afwan, sebenarnya yang dipahami dari hadis-hadis Nabi itu perkaranya luas ya. Perkaranya luas. Bila kita mengenal status orang yang akan kita serahkan zakat itu benar ya, pengenalan yang benar bahwa dia memang berhak menerima, berstatus miskin ataupun fakir, maka boleh kita langsung memberikan. Makanya balik ke pertanyaan tadi, saudara kita atau kerabat kita termasuk yang boleh menerima zakat dari kita. Karena yang tidak dibolehkan oleh para ulama adalah yang berkewajiban kita menafkahinya. Kita wajib menafkahi seperti anak kita atau orang tua kita. Tapi kalau saudara kan kita tidak wajib menafkahi, maka boleh, apalagi kerabat yang jauh, maka boleh menerima zakat dari kita. Masalah afdal atau tidak afdalnya menunaikan sendiri atau melalui amil zakat atau wakil kita, itu tergantung kepada siapa penerima. Kalau kita memang yakin bahwa saudara kita benar-benar berhak menerima zakat, maka di situ ada sisi pahala yang lain yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu silatun wa sadaqah,
yaitu silaturahim dengan nilai sedekah zakat fitri kita sendiri. Pahala zakat fitrinya, kemudian pahala silaturahimnya yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, nah ini mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan tadi. Di kantor saya zakat fitrah dibayarkan kolektif oleh perusahaan. Apakah itu sudah cukup atau tetap harus bayar sendiri, Ustaz? Jadi pegawainya ditanggung oleh perusahaannya. Yang membayarkan perusahaan. Atau karyawan atau perusahaan mengambil, memotong dari gaji karyawan. Nah, ini dia, Ustaz. Ini kalau seandainya perusahaan berinisiatif untuk membayarkan, Allahu a'lam ya, saya tidak tahu ini jawabannya apakah sudah terpenuhi atau sudah menggugurkan kewajiban karyawan ini dalam menunaikan zakat. Bila tidak tahu dari mana budget atau anggaran yang diambil oleh perusahaan itu, apakah memotong gaji karyawan, ini tidak benar. Kalau dalam pengambilan memotong gaji ini tidak benar, ya tidak benar. Jadi kewajiban zakat kewajiban masing-masing, jadi tidak bisa secara kolektif demikian. Kemudian yang kedua, tinjauannya adalah kemana dibagikan oleh perusahaan itu sendiri, kemana, apakah tepat sasaran atau tidak. Tepat sasaran ini juga kita harus pertimbangkan, karena dalam ibadah ini kan kita ditanya masing-masing, bukan secara kolektif. Saya dalam lingkup perusahaan nanti berjumpa satu perusahaan dengan Allah lalu ditanya, enggak, kita masing-masing berjumpa dengan Allah dan amal ibadah kita masing-masing yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati, andai memang kita masih meragukan, ya, maka menunaikan zakat kembali mungkin lebih selamat. Wabillahi taufiq. Iya, baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari yang si penanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Apakah iktikaf di rumah atau iktikaf di masjid? Aduh Ustadz. Iktikaf merupakan ibadah yang menjadi kekhususan masjid. Ya, Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran, la tubashiruhunna wa antum akifuna fil buyut. Ya. Dan jangan kalian gauli istri-istri kalian ketika kalian i'tikaf di rumah. Tapi Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri-istri kalian ketika kalian melakukan i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf itu hukumnya kaitannya dengan masjid, dan tidak ada tempat yang lain untuk ibadah i'tikaf secara syar'i. Secara syar'i adalah ibadah yang terkait dengan masjid. Makanya para ulama mendefinisikan i'tikaf dengan ungkapan melazimi masjid. Luzumul masjidi taqarruban ila Allah wal inqita' minad dunya. Melazimi masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memutuskan diri dengan urusan-urusan dunia. Itulah ruh dari i'tikaf. Jadi i'tikaf di masjid. Ya. Kemudian Nabi SAW selama i'tikaf itu di masjid. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, kuntu a'takifu al-ashra al-awail. Saya melakukan i'tikaf 10 malam pertama Ramadan. 10 malam awal Ramadan, dan dia di masjid. Kemudian dilanjutkannya ke 10 pertengahan. Selesai 10 pertengahan dan mereka ingin kembali ke rumah. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid. Mereka hendak kembali ke rumah, dan bahkan sebagian para sahabat sudah berkemas-kemas dan sudah meninggalkan masjid. Kemudian Nabi SAW menghimbau kembali dengan mengatakan, atani atin min rabbi, datang kepadaku utusan dari Allah mengabarkan bahwa Lailatul Qadri berada di 10 terakhir. Maka barang siapa yang ingin melanjutkan i'tikaf, maka i'tikaflah di 10 terakhir. Dan tetap hukumnya di masjid. Dan selama Nabi i'tikaf itu selalu di masjid, karena memang i'tikaf itu ibadah masjid, dan tidak ada i'tikaf di rumah, tidak ada i'tikaf di rumah. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya, jika seseorang punya rumah tahfiz Quran dalam kurung
ada yayasannya juga dan beliau kelola dengan istrinya. Open donasi untuk rumah tahfiz yang dikelolanya apakah boleh Ustadz? Kemudian pimpinan dan tenaga pengajarnya di rumah tahfiz beliau sendiri. Dan beberapa guru yang lain direkrut dari umum. Dan lagi setiap murid yang belajar di sana dititipkan amplop untuk dibawa pulang dan diberitahukan kepada orang tua masing-masing agar bisa berdonasi ke rumah tahfiz tersebut. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Jazakallah khairan. Semua operasional rumah tahfiz ini dia yang menanggung atau mengumpulkan donasi seperti yang ditanyakan tadi. Bila dia punya penghasilan yang besar, punya kekayaan, lalu dia ingin berkah hartanya, lalu membangun rumah tahfiz tersebut, lalu dia membiayai semuanya dengan segala kebutuhan rumah tahfiz itu dari bangunannya, kemudian kebutuhan santri, tenaga-tenaga didik di sana, kemudian gaji-gaji gurunya dia yang menjamin. Ini luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa, menjanjikan pahala yang besar ya. Kemudian bila dia hanya memiliki kemampuan untuk membangun fisiknya saja, bangunan saja, kemudian operasional dia tidak punya, dan dia pengaturannya juga dia langsung terjun sendiri seperti yang disampaikan tadi, dan istrinya, maka berupaya untuk sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita berupaya untuk menjaga niat dan perlu ekstra hati-hati ya, karena memang ini bisa menjadi modus untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, makanya sangat harus hati-hati, dan bila perlu agar kita selamat dari kepentingan-kepentingan pribadi yang bersifat duniawi, kita harus pisahkan dengan diri kita. Kalau kita punya lahan, punya bangunan, ya sudah, suruh orang lain yang mengurus, orang yang kita percaya, dan kita putus. Dan jangan sampai kita mengambil manfaat, boleh jadi sedikit pun, jangan sampai. Kita yang kita inginkan hanya semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memang memerlukan, memang dalam kondisi kita yang mengurus, kita memerlukan biaya personalnya, dan kita tidak punya kemampuan untuk mencukupi, lalu kita menggalang dana, membuka donasi melalui ini juga pertanyaan saya ya. Apakah santri-santri yang belajar itu gratis? Ya, kalau memang gratis, bisa, wajar untuk menggalang donasi. Kalau dia bagusnya memang berbayar ya, agar kita ada pertanggungjawaban ya, bisa anak-anak merasa bahwa dia berkewajiban untuk membayar biaya uang sekolah SPP di sana. Dan kita tidak lagi terlalu repot untuk menggalang donasi yang tidak pasti. Sementara yang pasti saja SPP itu kadang-kadang juga ada yang macet, banyak yang tidak bayar. Makanya usulan saya, kalau memang kondisi demikian, ya sudah, berbayar saja ya, dan ukur kemampuan santri dan kebutuhan yang diperlukan, berapa biaya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan diridhai serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sepertinya kita ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersambung dengan Asri TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Mohon infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, Bu? Dari mana? Di HP nggak kedengaran ya. Dengan ibu siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana, Bu? Ibu Narti dari Bandung. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya langsung dengan Ustadz.
Ibu Narti dari Bandung. Iya, baik. Silakan pertanyaannya, Ibu. Silakan pertanyaannya, Bu. Iya. Nggak kedengeran di HP ya. Iya. Volume di TV-nya dikecilkan dulu, Bu, supaya tidak storing. Matiin kok. Iya. Jadi kita berbicaranya lewat telepon saja mungkin. Iya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ya, ini Abah sholat duha cuma 2 rakaat. Tapi doanya niatnya didouble dengan sholat syukrul wudhu, maka boleh. Sholat apa, Bu? Mohon maaf, Bu. Duha. Iya, didobelin dengan sholat apa tadi, Bu? Syukrul wudhu. Ya. Ya. Satu lagi boleh? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ini Ustaz, ketika sedang merintis usaha, niat awal itu ikhtiar dan tawakal. Ya. Tapi ketika usahanya tidak sesuai harapan, jadinya menggerutu dan lain sebagainya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Terima kasih, Bu. Jazakillah khairan. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, iya, iya. Iya. Pertama tentang menggabungkan Salat duha dengan syukur wudhu. Iya. Salat duha bila ditinjau dalilnya, maka pendapat yang paling benar adanya disyariatkan salat duha. Ya, adanya syariat salat duha, yaitu salat sunnah yang dilakukan di waktu duha. Ya. Adapun jumlah rakaatnya antara 2 rakaat dengan sampai 8 rakaat seperti dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Bila dilakukan salat duha tersebut 2 rakaat lalu didabelkan niatnya dengan salat sunat yang lain, maka tidak mengapa. Tidak mengapa bila salat sunat yang lain itu waktunya juga tidak terikat dengan waktu tertentu. Jadi misalnya salat wudu, ya, salat wudu memang di antara salat yang disunnahkan adalah salat setelah selesai wudu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala maka boleh untuk menggabungkan niat duha dengan niat salat sunat wudu. Wabillahi taufik. Untuk pertanyaan tentang Dia berusaha buka bisnis, ya, tidak sesuai dengan harapan, jadi sering menggerutu, Ustaz. Butuh nasihat. Ya, ikhtiar dan tawakal itu yang harus dimaksimalkannya. Karena memang kita diperintah untuk berikhtiar. Ya. Dalam hadis gabungan antara ikhtiar dengan tawakal inilah yang luar biasa. Hadis seekor burung, ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kalian bertawakal benar seperti bertawakalnya burung, yaitu ketika pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong, kemudian balik ke sarangnya di petang hari setelah berputar sana sini, perutnya kekenyangan. Jadi itu yang dimaksud ikhtiar, dan itu pula yang tawakal. Jadi ikhtiar dengan tawakal 2 hal yang tidak bisa dipisah. Karena ikhtiar itu adalah rukun dari tawakal, yaitu melakukan usaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Jadi seberapapun hasil yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, yang mungkin saja menurut kita adalah sudah betul-betul maksimal, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai, itulah yang ditetapkan oleh Allah, kita serahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, walaupun menurut kita itu sedikit, tetapi itu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Maka lanjutkan ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Dan dunia ini sudah dijatah oleh Allah. Dunia ini sudah dijatah, rezeki kita sudah dijatah oleh Allah. Seberapa dari harta yang kita terima selama hidup kita itu sudah diberikan dan sudah dijatahkan oleh Allah. Dan Allah membagikannya tidak sekaligus, berangsur-angsur. Bisa jadi untuk pertama
usaha ibu mungkin bulan pertama mungkin tidak terlalu menjanjikan hasilnya, mungkin beberapa bulan ke depan disitulah Allah berikan hasilnya. Dan jangan sampai berputus asa, selalu berikhtiar dan jauhi dosa. Jauhi dosa. Terkadang sebagaimana kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu diharamkan memperoleh rezeki kecuali disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Jadi berbuat dosa mengharamkan rezeki. Illa bidzambin ma hurrimal abdu min rizkin illa bidzambin irtakabahu. Kama qala SAW. Intinya adalah terkadang rezeki kita ditunda atau dihalangi untuk kita terima karena dosa yang kita lakukan. Maka selalulah menjaga diri dari berbuat dosa. Setelah misalnya kita terjerumus kepada dosa, segera bertobat, meminta ampun kepada Allah dan memohon rezeki kepada Allah. Setiap hari jangan lupa membaca doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Wallahu ta'ala alam. Dan kita doakan semoga ikhtiar ibu menghasilkan apa yang ibu inginkan dan juga harta yang berkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Allahumma amin. Wah, luar biasa motivasi yang diberikan Ustadz kepada ibu nanti di Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan ya Bu segala usahanya. Baik, sepertinya kita ada telepon masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya langsung ke Ustadz. Ya, Ustadz, Ana ada 4 pertanyaan singkat, Ustadz. Pertama, kondisi pertama itu saat sholat witir yang 3 rakaat itu terpisah antara 2 rakaat dan 1 rakaat itu, Ustaz. Kan seringkali di 2 rakaat pertama itu kan tahiyat akhirnya itu kan imam itu agak cepat gitu, Ustaz, salamnya itu, Ustaz. Bagaimana kondisi ketika kita sedang sebagai makmumin sedang bertahiyat akhir, kayak anak itu baru asyhadu alla ilaha illallah, itu udah langsung salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita tetap selesaikan bacaan tahiyat akhir itu, Ustaz, atau kita langsung salam tuh, Ustaz? Karena posisinya itu waktu imam salam itu baru memulai asyhadu alla ilaha illallah, baru syahadat, Ustaz. Lanjut dari yang kedua. Kondisi kedua, Ustaz, ketika habis sholat isya kita ingin buang hajat ke WC gitu, Ustaz ya. Kemudian saat balik lagi habis ambil wudhu segala macam, kita kan karena belum sholat rawatib ba'da isya kan, kita sholat rawatib ba'da isya. Cuma ternyata di tengah kita sholat ba'da isya itu, rawatib ba'da isya itu, imam sudah mulai tarawih gitu, Ustaz. Apakah kita tetap selesaikan rawatib ba'da isya itu atau kita batalkan langsung gabung ke tarawih atau seperti apa, Ustaz? Yang kedua, Yang ketiga, kalau saat terkait sholat suruh, Ustaz, kan kalau di timer masjid itu kan ada waktu suruhnya itu kan. Sholat sunnah suruh itu apakah persis sesuai jam itu atau dijarakkan sekian menit gitu dari waktu suruh yang tertera di timer masjid itu kan. Kemudian yang terakhir itu cuma nanya terkait zakat fitri, Ustaz, apakah boleh beras zakat fitri kita tunaikan ke karyawan yang kita gaji, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat namun banyak ya Pak ya. Silakan Ustaz, kita mulai dengan pertanyaan pertama mengenai witir. Tentang baca tasyahud. Ketika imam untuk witir yang 3 rakaat terpisah ya dengan 2 salam. 2-1 ketika salam pertama imamnya mungkin karena mengejar 1 rakaat lagi menggesakan. Maka bila kita mampu untuk menyelesaikan secepatnya, kalau misalnya kita baru tasyahud, imamnya sudah salam, kita mungkin kan salam pertama, salam kedua ada juga beberapa detik itu ya. Kita lengkapkan juga sampai dia selesai salam kedua, baru kita selesai. Seberapa kita selesaikan itulah akhir dari bacaan kita. Bila memang ini juga langkah-langkah ya, kalau kita tahu imam, karena mungkin ada pergantian imam juga, ada imam yang memang lama, ada imam yang memang cepat. Ketika kita tahu imam yang memimpin sholat tarawih ketika itu memang yang agak cepat, maka kita sudah mengambil ancang-ancang dari awal, kita harus percepat juga bacaan kita.
percepat juga untuk mengantisipasi bacaan yang tadi terkurangi karena cepatnya imam salam. Tapi meskipun demikian, yang kita harus ukur adalah kewajiban kita mengikuti imam dengan sunnahnya kita membaca bacaan, karena bacaan-bacaan itu semuanya adalah sunnah, kecuali yang masalah salawat yang tadi kita sempat membahasnya. Adapun yang tambahan-tambahannya itu adalah sunnah, seperti membaca 3-4 ta'awudz itu penutup sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, seterusnya. Ini semuanya sunnah. Bila kita tidak bisa membaca karena mengejar salamnya imam, tidak apa-apa. Jadi prioritaskan mengikuti imamnya. Kalaupun kita telat beberapa detik setelah imam salam, patokannya salam kedua ya. Patokannya salam kedua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai imam sudah mulai takbir, kita masih tasahud. Takbir untuk rakaat yang ketiga. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian untuk setelah Isya, setelah Isya belum sholat Ba'diyah. Tapi ternyata imam sudah naik untuk sholat tarawih. Kita sudah mulai sholat Ba'diyah, kemudian belum selesai imam sholat tarawih. Wallahu alam untuk karena memang ini tidak ada kaitan larangan sholat sunat ketika orang sudah berjamaah memulai sholatnya. Kecuali kalau dalam konteks sholat fardu, memang dilarang oleh Nabi melakukan sholat sunat ketika iqamah sudah dikumandangkan. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat dilakukan kecuali sholat fardu. Sementara sekarang ini kan beradu antara sholat sunat dengan sunnah. Qobliyah, ba'diyah kita itu sunnah, tarawih juga sunnah. Maka saya rasa mungkin strategi saja lagi. Kalau misalnya yang tersisa, kita baru mulai Allahu Akbar. Sementara nanti yang jamaah salat tarawih ini kita tahu bahwa nanti bacaannya akan panjang. Satu halaman atau satu lembar ya, sehingga kita punya waktu untuk menyelesaikan ba'diyah ini, selesaikan saja. Tetapi kalau bacaannya surat-surat pendek, tentu kita kehilangan. Walaupun misalnya kita prioritaskan saja yang ini, nanti kita ketinggalan 2 rakaat. Atau 1 rakaat, misalnya di rakaatnya tarawih itu, tidak apa-apa. Kita nanti setelah imam salam kita naik untuk menyempurnakan. Banyak strategi untuk hal tersebut. Pertanyaan ketiga tadi apa? Syuruk. Apakah dijeda dari timer di masjid itu langsung kita sholat syuruk atau menunda? Wallahu alam, yang kita pahami dari penjelasan para ulama, karena waktu yang ada di timer itu adalah waktu terbit matahari. Jadi kita harus, karena dilarang untuk sholat ketika matahari itu terbit. Larangan sholat khusus ya. Jadi kita harus menunda, kata Syekh Al-Utsaimin, lebih kurang 12 sampai 15 menit. Setelah waktu tersebut kita baru sholat syuruk. Karena itulah awal waktu duha, bisa jadi awal waktu duha. Itulah jadi tidak pada waktu yang dijadwalkan di sana, tetapi kita tunda beberapa menit setelah itu, minimal. Mungkin kalau kita hati-hati ya 15 menit. Kalau misalnya kalau kita tergesa-gesa 12 menit atau 13 menit kita sudah boleh salat syuruk. Pertanyaan terakhir tentang zakat fitri bolehkah diberikan kepada karyawan? Ya, zakat fitri bila karyawan kita sudah bayar gajinya. Kewajiban kita ya untuk menunaikan gaji mereka. Dan bahkan sudah gaji ke-13 malah. Bahkan tambah pula tunjangan hari rayanya juga. Masya Allah. Kalau itu dan mereka kita pandang memang masih termasuk dalam kategori miskin, maka berhak menerima zakat dari kita. Wallahu a'lam. Boleh. Ya, baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir pada sesi petang hari ini. Dan sudah waktunya kita berpisah. Namun kami minta nasihat terakhir dari Ustaz. Sepatah 2 patah kata. Baik. Saudara-saudari pemirsa Asil TV dimanapun berada, semoga Allah SWT selalu memberkahi, memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua. Sekali lagi di awal tadi saya sempat mengingatkan kita sudah hampir menyelesaikan Ramadan dan belum finish. Belum finish. Jangan merasa bahwa kita sudah tidak perlu lagi bersemangat. Nanti malam kan masih ada tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan tarawih, jangan sampai kita berhenti. Garis finish masih ada beberapa langkah di depan. Jangan sampai kita berhenti sebelum garis finish, berarti kita belum menjadi pemenang. Intinya sampai di garis finish dan disitulah kita menang. Dan tentunya kita tutup
Ramadan ini dengan permohonan yang sangat kepada Allah, permintaan yang sangat kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh di masa dahulu. Setiap ibadah selalu dimohon diterima oleh Allah. Taqabbal minna. Kata Nabi Ibrahim pasca menyelesaikan pembangunan Ka'bah bersama anaknya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Doa, ya Allah terimalah dari kami. Karena ibadah kita itu akan memberikan manfaat kepada kita bila mana diterima. Ya. Bukan bila mana kita kerjakan saja, enggak. Bila mana diterima oleh Allah, itu yang akan kita petik hasilnya, itu yang akan kita tuai nanti di akhirat. Maka berupayalah sampai ke garis finish, mohon kepada Allah agar diterima dengan doa Rabbana taqabbal minna. Dan diriwayatkan dari generasi salaf, setelah Ramadan ini 6 bulan mereka berdoa semoga Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus meminta dan tetap istiqamah. Karena memang di antara tanda amal ibadah kita diterima adalah ibadah-ibadah yang terus continue kita lakukan. Min alamati qabulil hasanati al-hasanatu allati ba'daha. Kata para ulama, di antara indikasi diterimanya satu kebaikan adalah ketika setelah itu kita berbuat kebaikan yang lain. Terus demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan taqwa. Wallahu taala waliyut taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang telah diberikan. Sahabat Asli TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita lalui selama lebih kurang 1 jam ini menambah wawasan kita. Semoga nasihat yang kita dengar menjadi penguat iman, dan semoga pertemuan ini menjadi saksi bahwa kita pernah bermajelis bersama sebagai amal pemberat langkah kita ke surga insyaAllah. Selipkan juga doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang berada dalam krisis kemanusiaan seperti di Palestina dan daerah-daerah konflik lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi mereka. Akhir kata, Ana Reza Abu Ghazi beserta Al-Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala beserta seluruh kru Asli TV yang bertugas pamit undur diri dari hadapan sahabat Asli TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ramadan yang dinanti bersiap akan pergi, laksana sang surya sirna selepas senja. Suka duka Ramadan ini selalu tersimpan di memori. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun.